Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mahasiswa hibrid semua, selamat berjumpa kembali dengan frekuensi yang sama seperti frekuensi minggu-minggu kemarin, yaitu frekuensi silaturahim. Karena dengan silaturahim, insya Allah kita akan dipanjangkan umurnya yang berkah, dilapangkan rezekinya yang berkah, dan juga kita dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk urusan kita di dalam menuntut ilmu ini. Mahasiswa hibrid semua, minggu kemarin kita sudah belajar tentang teori belajar kuno, yaitu koneksionisme, classical conditioning, dan teori Gestalt. Pada minggu ini, Bapak akan menjelaskan tentang teori belajar modern, yaitu teori belajar behaviorism, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Apa itu teori belajar yang modern itu? Jadi ada 4 teori belajar modern yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Teori belajar behavioristik. Pertama kali teori ini dicetuskan oleh Gagne dan Berliner, yaitu tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori belajar behavior ini menyatakan bahwa interaksi antara stimulus dan respon dan penguatan terjadi dalam suatu proses pembelajaran. Ini behavioristik atau tingkah laku atau kebiasaan gitu ya. Teori belajar tentang kebiasaan. Jadi si Berliner itu menyebutkan bahwa perubahan tingkah laku itu sebagai hasil dari pengalaman atau hasil dari pembelajaran. Jadi di sini menekankan di teori belajar behavioristik itu adalah perubahan tingkah laku dari tingkah laku yang kurang baik menjadi tingkah laku yang lebih baik. Kemudian ada beberapa tokoh dari teori ini. Seperti minggu kemarin, Ivan Pavlov itu ini menjadi tokoh behavioristik atau di teori belajar yang kuno itu. Ivan Pavlov itu dia menyebutnya classical conditioning. Dia menyebutkan bahwa dengan menerapkan strategi, ternyata individu itu dapat dikendalikan melalui cara stimulus atau rangsangan. Stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Ini menurut si Pavlov itu. Jadi dia contohnya itu adalah seekor anjing yang diberikan stimulus lonceng dan makanan. Nah, kemudian anjing itu tanpa dia sadari bahwa stimulus itu akan menjadi pertanda untuk dia mengeluarkan air liur atau tidak. Nah, belajar menurut teori ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Jadi syarat-syarat yang menimbulkan reaksi itu tadi anjing itu diberikan makanan, makanannya itu diiringi dengan bunyi bel. Sehingga dengan tidak disadari oleh anjing itu, apabila dibunyikan bel, maka dia itu juga itu akan diberikan makan. Walaupun itu belum tentu bunyi bel itu kemudian diberikan makanan. Karena sudah terbiasa apabila ada bunyi bel, itu pasti diberikan makanan, maka anjing itu memberikan suatu rangsangan itu bahwa
Kalau ada bunyi bel, maka anjing itu akan diberikan makanan. Kemudian tokoh yang kedua di teori belajar behavioristik itu adalah Thorndike. Jadi dia menyebutkan bahwa peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Jadi peristiwa stimulus atau rangsangan dan respon yang diberikan itu terbentuk asosiasi-asosiasi, atau kalau kita ketahui secara umum bahwa asosiasi-asosiasi itu perkumpulan dari peristiwa-peristiwa dari rangsangan dan respon gitu. Seperti dia itu mengeksperimenkan seekor kucing yang disimpan di dalam box puzzle itu. Kucing itu akan mencakar-cakar, stimulusnya itu memberikan makanan di depan boxnya itu, kemudian memberikan respon kucingnya itu dengan mencakar, dengan apa, kemudian dia tidak sengaja menginjak satu tombol dan terbukalah pintunya. Itu adalah menurut si Tondik itu terbentuk karena ada asosiasi-asosiasi antara peristiwa dari stimulus, rangsangan, dan respon yang diberikan oleh kucing itu. Kemudian yang ketiga tokohnya itu adalah Skinner. Dia menganggap bahwa reward atau pujian dan reinforcement atau penguatan itu merupakan faktor terpenting gitu di dalam belajar. Jadi kita sebagai guru, kalau menurut Skinner itu, kita itu harus memberikan reward atau pujian-pujian kepada anak didik kita, atau kita memberikan reinforcement atau penguatan-penguatan terhadap anak didik atau peserta didik kita. Nah, pada teori ini, guru memberikan penghargaan atau hadiah atau nilai yang tinggi sehingga anak akan lebih rajin, begitu ya. Ini menurut teori Skinner gitu. Ini juga mungkin bisa diterapkan oleh guru-guru di Indonesia. Kemudian teori belajar yang kedua adalah teori belajar kognitivisme atau pola pikir. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa atau peserta didik dan membantu siswa menjadi pembelajar yang sukses, maka pengajar yang menganut paham kognitivisme banyak melibatkan siswa dalam kegiatan di mana faktor motivasi, kemampuan problem solving, strategi belajar, memory retention skill sering ditekankan karena ini adalah kemampuan berpikir siswa. Ya, penekanannya itu. Kalau yang tadi behavior itu menekankan kepada perubahan tingkah laku siswa, tapi kalau dalam teori belajar ini, teori belajar kognitif ini adalah meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Ya. Kemudian yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme. Nah, di sini menyebutkan bahwa pengetahuan yang kita miliki adalah konstruksi, bentukan, atau bangunan gitu ya. Pengetahuan yang kita miliki itu adalah konstruksi kita sendiri, bangunan kita sendiri. Seseorang yang belajar akan membentuk pengertian. Ia tidak hanya meniru atau mencerminkan apa yang diajarkan atau yang ia baca, melainkan menciptakan pengertian baik secara personal maupun sosial. Pengetahuan tersebut dibentuk melalui interaksi dengan lingkungannya. Jadi menekankan dalam teori belajar konstruktivisme ini adalah dia siswa kita itu diajarkan untuk membentuk konstruksi sesuai dengan keinginan siswa itu sendiri. Jadi dengan kata lain bahwa teori belajar ini adalah student center, tidak terfokus kepada guru atau pembelajar atau tenaga pendidik, tetapi berfokus kepada siswa atau peserta didiknya itu untuk membentuk konstruksi yang diinginkan oleh siswa atau peserta didik kita, gitu ya. Prinsip dari konstruktivisme itu yang pertama pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Ini prinsipnya itu pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan oleh guru. Murid menuju ke konsep yang lebih rinci. Nah,
guru hanya sekedar memfasilitasi saja gitu. Jadi konstruk atau bangunan pengetahuan itu disusun oleh siswa itu sendiri. Nah, ini penekanan dari prinsip konstruktivisme itu. Kemudian teori belajar yang terakhir yaitu teori belajar humanistik. Ini diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Dan bertujuan pembelajaran itu lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Ini teori humanistik. Jadi teori humanistik itu siswanya itu diharapkan bisa mengembangkan potensi dirinya. Potensi dirinya itu yang positif. Mengembangkan potensi dirinya yang positif dan mengurangi potensi diri yang bersifat negatif. Karena di dalam diri seseorang itu ada potensi. Pernah kita bahas minggu-minggu kemarin, itu potensi berbuat baik dan potensi yang berbuat tidak baik atau berbuat jahat. Kemudian ciri khasnya dari teori belajar humanistik ini adalah tujuan pembelajarannya itu tidak berpusat atau tidak terfokus kepada hasil belajar, tetapi berfokus kepada proses belajarnya. Ini itu prinsip-prinsip dari teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik itu ada beberapa tokoh yang mendunia gitu. Yang pertama itu Arthur Combe. Kemudian yang paling terkenal itu Abraham Maslow gitu ya. Ada juga Carl Roger. Arthur Combe ini hidup di tahun 1912 sampai 1999 bersama Donna Snee gitu. Nah, di sini dia mengatakan bahwa untuk itu guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa. Sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Ini menurut si Arthur di teori humanistik gitu. Jadi gurunya itu juga harus mengobservasi dulu. Observasi perilaku siswa gitu ya, dengan mencoba memahami tuh dunia persepsi siswanya itu seperti apa. Kita misalnya mau mengadakan pembelajaran biologi atau pembelajaran matematika. Nah, kita harus mengetahui dulu persepsi-persepsi siswa yang ada di kelas itu. Sehingga apabila ingin merubah perilaku atau sikap siswa atau peserta didik itu terhadap mata pelajaran yang akan kita hadapi, maka gurunya itu harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Misalnya kita mau mengajarkan matematika, guru itu harus bisa merubah keyakinan bahwa keyakinan terhadap siswanya itu peserta didiknya itu bahwa matematika itu tidak sesulit yang kalian bayangkan. Matematika itu sebenarnya asik dan mudah. Begitu, itu guru itu harus bisa merubah keyakinan atau pandangan siswa terhadap mata pelajaran yang akan kita ampu begitu ya. Ini adalah menurut si Arthur Combe. Kemudian yang terkenal itu adalah Abraham Maslow. Kata Abraham itu bahwa manusia itu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah gitu ya, yang bersifat dasar itu fisiologinya itu harus terpenuhi dulu, sampai dengan yang paling tinggi atau aktualisasi diri gitu. Biasanya orang dewasa itu ingin mengaktualisasi dirinya itu di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalau menurut si Abraham ini, itu manusia itu selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kita belajar itu ya, menurut si Abraham itu kita belajar itu secara formal itu hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Nah, kebutuhan hidupnya kita sudah ketahui bersama ada tingkatan-tingkatannya atau hierarkinya. Mulai dari yang paling rendah
sandang, pangan, papan begitu ya, secara bersifat dasar atau fisiologis. Kemudian yang terakhir itu yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri, mengaktualisasikan diri kita di tengah masyarakat. Ini bahwa saya ini sudah menjadi ini, itu adalah contoh dari aktualisasi diri. Nah, teori dari Abraham Maslow ini yang paling terkenal adalah manusia itu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kita itu belajar dari SD sampai dengan perguruan tinggi itu menurut Abraham Maslow itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga, tokoh dari teori humanisme itu adalah Carl Rogers. Dia menyebutkan bahwa perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis gitu. Ini dalam kalau kita antara pendidik dan yang terdidik gitu dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Roger meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapi dan tugas terapis dari sini guru gitu dosen hanya membimbing anak muridnya itu menemukan jawaban yang benar. Menurut Roger, teknik-teknik asesmen dan pendapat para guru bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada siswanya. Ini menurut si Carl Rogers. Kemudian teori belajar dan implikasinya itu dalam praktek pembelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi. Ini ada implikasinya ya. Bahwa yang pertama manfaat dari beberapa teori belajar itu yang kita pelajari tadi ada 4 teori belajar modern. Yang pertama membantu guru atau dosen untuk memahami bagaimana peserta didik itu belajar. Gitu ya, dengan memperhatikan persepsi itu kita akan memahami bagaimana peserta didik itu ingin belajarnya itu. Kemudian yang kedua membimbing guru atau dosen untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Kemudian memandu guru atau dosen untuk mengelola kelas. Dengan diketahuinya kita sudah mengobservasi murid-murid kita atau peserta didik kita sehingga guru dan dosen itu bisa mengelola kelas gitu ya. Kemudian yang keempat membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Nah, di dalam kita mempelajari 4 teori belajar modern itu, di sini bisa juga membantu guru untuk mengevaluasi perilaku guru sendiri gitu. Ya, karena kita sudah tadi sudah dipelajari tentang proses humanisme itu, teori belajar humanisme. Guru itu tidak tidak bisa memberikan langsung pembelajarannya, akan tetapi siswa yang aktif untuk membangun teori-teori yang ada. Kemudian yang keenam membantu proses belajar lebih efektif, efisien dan produktif, pasti. Kemudian membantu guru atau dosen dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta didik sehingga dapat mencapai hasil prestasi yang maksimal. Itu implikasi dari keempat teori modern, teori belajar yang 4 itu. Nah, kemudian sini ada satu kesimpulan ya bahwa satu belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sehingga hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Nah, teori belajar merupakan teori yang dikemukakan oleh para peneliti atau para ahli dalam upaya mendeskripsikan bagaimana manusia itu belajar. Dengan demikian, akan membantu manusia dalam memahami karakteristik serta pendekatan-pendekatan dalam proses belajar. Secara garis besar terdapat 4 teori belajar modern yaitu behaviorism, cognitivism, konstruktivism, dan humanistik. Kemudian di sini ada kesimpulan lain bahwa teori-teori belajar dan pembelajaran yang 4 itu merupakan panduan untuk kita mengajar atau melaksanakan proses pembelajaran di kelas.
Akan tetapi tidak sepenuhnya seorang guru hanya menggunakan satu teori pembelajaran. Semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Sehingga seorang guru itu hendaknya dapat memadukan semua teori pembelajaran yang ada itu, sehingga dapat tercipta sebuah inovasi pembelajaran dengan metode serta teori baru yang diciptakan sendiri oleh guru. Perpaduannya itu bagaimana itu terserah guru. Akan tetapi bahwa perpaduan keempat teori itu harus dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan suasana kelas yang manis begitu ya. Kemudian pada dasarnya semua teori itu tidak ada yang sama, hanya saja penerapannya dalam pembelajaran serta pandangan terhadap peserta didik yang berbeda. Jadi penggunaan teori belajar dan pembelajaran dalam proses pembelajaran merupakan acuan dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas agar tercipta kondisi sesuai yang diinginkan. Begitu kira-kira kesimpulan dari empat teori pembelajaran itu. Demikian mahasiswa hibrid, Bapak cukupkan penjelasannya sampai di sini. Kemudian untuk minggu depan mahasiswa hibrid Bapak tidak memberikan tugas, akan tetapi kalian harus datang ke kelas tatap muka dengan dosen untuk membicarakan tentang materi-materi yang sudah diberikan dan bagaimana untuk menghadapi UTS. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang bernilai ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.